Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadilah, peserta Latsar CPNS 2021 di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dari angkatan 30 kelompok 4 dan dengan nomor daftar hadir 34 dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. Saya mendapat tugas dari Widya Iswara saya, yaitu Bapak Insinyur Taufik Rahman MSI. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Media BPS DMD Provinsi Kalsel dengan judul Analisis Isu Efektivitas Berdasarkan Kinerja Individu Berdasarkan Tupoksi. Nah, identifikasi masalah yang sudah saya dapatkan kali ini pada tupoksi saya sebagai analis aplikasi dan pengelola data keuangan adalah yang pertama, dengan isu atau masalah yaitu standar satuan harga yang dibutuhkan SKPD tidak tersedia pada sistem informasi pemerintah daerah. Dan dengan kondisi saat ini yaitu tidak semua kebutuhan belanja yang diinginkan SKPD tersedia pada sistem informasi pemerintah daerah. Dengan kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya semua kebutuhan belanja standar satuan harga SKPD pada sistem informasi pemerintah daerah. Dan isu atau masalah yang kedua yaitu belanja satuan yang telah disusun SKPD dalam dokumen perencanaan anggaran DPA belum dapat direalisasikan karena ada perubahan kenaikan harga pada belanja satuan. Yaitu dengan kondisi saat ini tidak dapat terrealisasinya belanja satuan di SKPD karena terjadinya perubahan kenaikan harga pada belanja satuan harga yang telah disusun SKPD pada dokumen pelaksana anggaran. Dengan kondisi yang diharapkan, seluruh belanja satuan yang telah disusun SKPD dalam dokumen perencanaan anggaran pada sistem informasi pemerintah daerah dapat terrealisasi sesuai rencana belanja satuan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, isu yang ketiga adalah terlambatnya pengentrian dan penyesuaian harga pada SSH di SIPD sehingga memperhambat penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti dokumen RKPD, KUA PPAS, RAPBD, pergeseran APBD, atau perubahan APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan kondisi saat ini, pengentrian dan penyesuaian harga pada standar satuan harga di SIPD selalu di akhir jadwal perencanaan dan penganggaran. Dengan kondisi yang diharapkan, pengentrian dan penyesuaian harga standar satuan harga di SIPD terjadwal sebelum penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Kemudian isu atau masalah yang keempat yaitu terjadinya duplikasi item belanja standar satuan harga dengan spesifikasi barang atau jasa yang sama dan dengan harga satuan yang berbeda, sehingga membingungkan SKPD dalam memilih standar satuan harga yang ingin dipakai. Pada saat kondisi saat ini, belanja SSH yang dipakai SKPD berbeda dengan belanja barang atau jasa yang dipakai SKPD lain, padahal spesifikasi barang atau jasanya sama. Kondisi yang diharapkan, belanja standar satuan harga yang dipakai SKPD dengan spesifikasi barang atau jasa yang sama dengan SKPD lain memiliki harga yang sama, sehingga tidak terjadi perbedaan antara SKPD satu sama dengan lain. Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan analisis kriteria aktual, problematika, kelayakan, dan kelayakan, atau yang disebut APKL. Nah, teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu A. Aktual, yaitu betul-betul ada, sedang hangat dibicarakan, ataupun diperkirakan akan segera terjadi. Yang kedua, P. Problematik, yaitu menarik, bersifat mendesak, dan belum bisa diselesaikan sehingga perlu carikan solusinya. Yang ketiga, yaitu K. Kelayakan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat adalah L. Kelayakan, artinya pantas, bersifat realistis, sesuai kewenangan kerelevan untuk dimunculkan pemecahan selanjutnya.
Analisis tapisan masalah dengan metode APKL. Yang pertama adalah standar satuan harga yang dibutuhkan SKPD tidak tersedia pada sistem informasi pemerintah daerah. Dengan nilai aktual adalah 5, yang kemudian problematik 4, kekayaan 4, dan kelayakan 3 dengan jumlah 16. Kemudian isu masalah kedua yaitu belanja satuan yang telah disusun SKPD dalam dokumen perencanaan anggaran belum dapat direalisasikan karena ada perubahan kenaikan harga pada belanja satuan dengan nilai aktual 3, problematik 4, kelayakan 3, dan kelayakan 4 yang berjumlah 14. Kemudian isu yang ketiga, terlambatnya pengantrian belanja dan penyesuaian harga pada standar satuan harga di SIPD sehingga memperhambat penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan nilai aktual 5 dan problematik 4, kelayakan 5, dan kelayakan 4 sehingga berjumlah 18. Kemudian isu atau masalah yang keempat yaitu terjadinya duplikasi item belanja standar satuan harga dengan spesifikasi barang atau jasa yang sama dan dengan harga satuan yang berbeda sehingga membingungkan SKPD dalam memilih standar satuan harga yang ingin dipakai dengan nilai aktual 2, problematik 4, kelayakan 2, dan kelayakan 4 sehingga berjumlah 12. Nah, dari keempat isu atau masalah ini didapatkanlah prioritas, yaitu dengan prioritas 1, yaitu pada poin yang ketiga. Yang kedua adalah pada poin nomor 1, prioritas ketiga pada poin nomor 2, dan yang keempat adalah pada poin nomor 4. Nah, dari analisis tapisan tadi, kemudian menggunakan metode fishbone untuk teknik analisis isu. Jadi di sini kasus yang ditimbulkan adalah terlambatnya pengantrian belanja dan penyesuaian harga pada standar satuan harga di SIPD, sehingga memperhambat penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang pertama, di sini kita amati ada 3 aspek, yaitu lingkungan, yang kedua adalah material, dan yang ketiga adalah manusia. Adapun penyebabnya pada aspek lingkungan, yaitu kurangnya koordinasi SKPD dengan penyusun SSA atas pengusulan belanjanya. Yang kedua, tidak adanya pemberitahuan dari penyusun SSA ke SKPD untuk pengusulan belanja barang atau jasanya. Kemudian yang ketiga, kurangnya komunikasi operator SSA dengan pejabat yang menguasai penyusunan SSA. Kemudian pada aspek material, ada 2 poin, yaitu duplikasi item belanja SSA pada sistem SIPD. Yang kedua, terdapat banyak belanja standar satuan harga yang salah masuk belanja rekening di SIPD. Kemudian pada aspek manusia, yaitu pertama, kurangnya personil operator SSA. Yang kedua, SDM terhadap penyusunan standar satuan harga yang tidak memadai. Yang ketiga, hampir semua pejabat penyusun belanja standar satuan harga adalah orang-orang baru. Nah, dari slide sebelumnya, kemudian saya dapatkan tabel alternatif penyelesaian masalahnya dengan isu atau masalah terhambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan penyebabnya terlambatnya pengentrian belanja dan penyesuaian harga pada standar satuan harga SSA di SIPD. Pada tabel berikut ini adalah tabel alternatif penyelesaian masalahnya, yaitu pada poin nomor 1, alternatif penyelesaiannya untuk SKPD pengusul belanja melakukan koordinasi atau konsultasi secara intens dengan pihak penyusun SSA dalam pengusulan belanjanya. Untuk tahapan penyelesaiannya, yaitu yang pertama, SKPD mengirimkan surat pengusulan belanja kepada pihak penyusun SSA dengan melampirkan daftar belanjanya. Kemudian yang kedua, SKPD berkonsultasi secara intens dengan penyusun SSA apakah belanja yang diusulkannya sudah tersedia di SIPD. Seandainya sudah tersedia, pihak penyusun SSA dapat memberi saran kepada SKPD atas belanja yang diusulkannya. Kemudian pada kolom hasil yang diharapkan. Yang pertama, tepatnya pemetaan belanja dari belanja satuan SSH ke belanja rekening.
Kemudian yang kedua, tidak adanya duplikasi item belanja SSA dengan spesifikasi yang sama di SIPD. Adapun pihak yang terkait dengan nomor 1 ini adalah SKPD dan tim penyusun standar satuan harga baik di Setda ataupun di BPKAD Kabupaten Tabalong. Kemudian, alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu pihak pejabat menyusun standar satuan harga melakukan pemberitahuan kepada SKPD agar mengusulkan belanjanya sebelum waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dan untuk tahapan setiap penyelesaiannya adalah membuat surat pemberitahuan kepada SKPD sebelum jadwal penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan di SIPD. Dengan hasil yang diharapkan, tepat waktunya penyusunan belanja standar satuan harga dan pihak yang terkait yaitu tim penyusun standar satuan harga di Setda ataupun di BPKAD. Kemudian, alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu membuat tim penyusun standar satuan harga dengan personil yang lebih banyak. Adapun tahapan setiap penyelesaiannya yaitu dengan cara yang pertama membuat SK penyusun standar satuan harga. Kemudian yang kedua membagi-bagi item SSA yang dikelola dengan personil. Hasil yang diharapkan yaitu database standar satuan harga di SIPD yang mencapai ribuan lebih terorganisir dengan personel penyusun SSA yang lebih banyak. Adapun pihak yang terkait adalah tim penyusun standar satuan harga itu sendiri. Dan pada poin nomor 4, alternatif penyelesaiannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara penyusunan standar satuan harga dengan tahapan setiap penyelesaian, yang itu yang pertama menganggarkan belanja bimbingan teknik penyusunan standar satuan harga. Yang kedua, mengikuti bimbingan teknis tersebut dengan diikuti oleh orang-orang yang masuk ke dalam SK penyusun SSA tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan, pihak penyusun lebih memahami penyusun standar satuan harga SSA sehingga lebih dapat memberikan masukan dan saran kepada SKPD terhadap usulan belanjanya. Adapun pihak yang terkait adalah tim penyusun standar satuan harga baik di Setda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. Nah, demikian penjelasan paparan dari saya tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.